warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Diva Faradila Munandar, mahasiswi semester 1 jurusan Kesehatan Lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia. Untuk kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang upaya pemberantasan korupsi. Adapun pokok pembahasan yang akan dijelaskan, yang pertama konsep pemberantasan korupsi, yang kedua upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan menggunakan hukum pidana, dan yang ketiga strategi dan atau upaya pemberantasan korupsi. Banyak sekali hambatan dalam pemberantasan korupsi, terlebih bila korupsi sudah secara sistematik mengakar dalam segala aspek kehidupan masyarakat di sebuah negara. Perlu dipahami bahwa tidak ada satu konsep tunggal yang dapat menjawab bagaimana korupsi harus dicegah dan diberantas. Semua cara, strategi, dan upaya harus dilakukan dalam rangka memberantas korupsi. Baik, saya akan menjelaskan pokok pembahasan yang pertama, itu konsep pemberantasan korupsi. Menurut Fitznow dan Huberts, it is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actor involved. There is no single concept and program of good governance for all country and organization. There is no one right way. There are many initiatives, and most are tailored to specific context. Societies and organizations will have to seek their own solution. Dari pertanyaan ini dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Nah, di awal tadi sudah dijelaskan bahwa upaya paling tepat memberantas korupsi adalah dengan memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum khususnya pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Nah, materi yang kedua, upaya penanggulangan kejahatan atau korupsi dengan hukum pidana. Adapun kebijakan tersebut berdasarkan Criminal Policy oleh G. Peter Hofnagels. Yang pertama, kebijakan penerapan hukum pidana. Yang kedua, kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. Dan yang ketiga, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Nah, melihat perbedaan tersebut secara garis besar, penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu jalur penal dan jalur non-penal. Dengan menggunakan jalur penal itu menggunakan hukum pidana, menitik beratkan pada sifat represif, penumpasan, penindasan, pemberantasan, dan ini sesudah kejahatan tersebut terjadi. Nah, yang kedua itu jalur non-penal, diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal, menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan. Nah, sifat preventif ini memang bukan menjadi fokus kerja
aparat penegak hukum. Namun untuk pencegahan korupsi, sifat ini dapat ditemui dalam salah satu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang meliputi Deputi Bidang Pencegahan yang di dalamnya terdapat Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Nah, adapun sasaran dari jalur penal ini, adapun pertimbangan di jalur penal yang pertama, secara dogmatis sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dan dalam bidang hukum sehingga harus digunakan sebagai ultimatum remedium. Nah, apa itu ultimatum? Ultimatum merupakan obat yang paling terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi. Nah, yang kedua, dilihat secara fungsional atau pragmatis, operasional dan aplikasinya menuntut biaya yang sangat tinggi. Nah, yang ketiga, sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif atau paradokal yang mengandung efek samping yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi overload lembaga pemasyarakatan. Nah, yang keempat, kuririn am simptom, menyembuhkan gejala. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan menyembuhkan gejala. Ia hanya merupakan pengobatan simptomatik, bukan pengobatan kausatif, karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Dan yang kelima, hukum pidana hanya menjadi sebagian kecil atau subsistem dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks. Nah, yang keenam, sistem pemidanaan bersifat fragmentar dan individual atau personal. Ini maksudnya tidak bersifat struktural atau fungsional. Dan yang ketujuh, efektivitas pidana bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli. Nah, adapun sasaran dari jalur non-penal menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan dalam hal ini korupsi. Ini berpusat pada masalah-masalah atau kondisi baik politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan, korupsi, kejahatan. Dengan ini, upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau dalam istilah yang digunakan oleh Bardanawawi Arif yang memiliki posisi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Berikut saya paparkan pendapat mengenai pemidanaan sehubungan dengan penanggulangan kejahatan pemberantasan korupsi. Menurut Scoop, baik naik turunnya kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum atau kecenderungan dalam putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kalangan mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi yang paling ampuh adalah hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. Kepada pelaku yang terbukti setelah melakukan korupsi memang
memang tetap harus diberi pidana, namun berbagai upaya lain tetap terus dikembangkan baik untuk mencegah korupsi maupun untuk menghukum pelakunya. Nah, pokok pembahasan yang ketiga adalah berbagai strategi dan atau upaya pemberantasan korupsi. Pertama yaitu strategi pemberantasan korupsi. Pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Nah, di Indonesia sudah memiliki lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sering dikenal dengan KPK. Nah, yang kedua, memperbaiki kinerja lembaga peradilan. Hal ini perlu diperhatikan kan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegak hukum yang harus bersikap imparsial, tidak memihak. Banyak kasus korupsi yang tidak terjerat oleh hukum karena kinerja lembaga peradilan yang sangat buruk. Pengetahuan serta keterampilan dan aparat penegak hukum harus ditingkatkan. Yang menjadi masalah adalah bila mereka tidak mau atau tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memberantas korupsi, atau justru terlibat dalam berbagai perkara korupsi. Tiga, di tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. Selama ini ada kesan bahwa lembaga ini sama sekali tidak punya gigi ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Nah, yang keempat, reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik. Mengumumkan secara resmi biaya, contohnya mengumumkan secara resmi biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk mengurus suatu hal seperti mengurus paspor, mengurus SIM, mengurus izin usaha atau izin mendirikan bangunan dan sebagainya. Salah satu cara untuk menghindari praktek suap dalam rangka pelayanan publik adalah seperti ini. Jadi, semakin banyak meja yang harus dilewati untuk mengurus suatu hal, semakin banyak pula kemungkinan untuk terjadinya korupsi. Maka dari itu, contoh saya sebutkan lagi harus dilaksanakan. Yang kelima, memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah. Salah satu hal cukup krusial untuk mengurangi risiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah. Dengan otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah, kantong korupsi tidak terpusat hanya di ibu kota negara saja, tapi berkembang di berbagai daerah. Untuk itu, kinerja dari aparat pemerintah di daerah juga perlu diperbaiki dan dipantau atau diawasi. Yang keenam, perlu berhati-hati ketika mencoblos atau menconteng saat pemilihan umum. Dalam berbagai pemberitaan di media massa, ternyata korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota parlemen di pusat DPR maupun di daerah DPRD. Alih-alih untuk menjadi wakil rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat, anggota parlemen justru melakukan berbagai macam korupsi yang dibungkus dengan rapi. Untuk itulah, ketika parlemen hendak mengeluarkan sebuah kebijakan yang akan mempengaruhi hajat hidup banyak orang, masyarakat sipil, termasuk
Kita sebagai mahasiswa dan media harus ikut mengawal pembuatan kebijakan tersebut. Nah, yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Pencegahan korupsi di sektor publik yang pertama mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki. Kekayaan yang dimiliki ini uh, sebelum maupun saat menjadi pejabat. Yang kedua, lakukan lelang atau penawaran secara terbuka untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintah pusat, daerah, maupun militer. Masyarakat harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau atau memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran 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 tersebut. Untuk itu dapat dikembangkan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk ikut memantau ataupun memonitor hal ini. Yang ketiga, sistem yang transparan dan akuntabel dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi dalam kondisi seperti ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer harus dikembangkan. Yang keempat, untuk meningkatkan budaya dan motivasi kerja pegawai negeri, bagi pegawai negeri yang berprestasi perlu diberikan insentif yang bersifat positif. Nah, selain sistem perekrutan, sistem penilaian kerja pegawai negeri yang menitik beratkan pada proses dan hasil kerja perlu dikembangkan. Untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi, perlu diberikan insentif yang sifatnya positif, seperti pujian dari atasan, penghargaan, bonus, atau jenis insentif lainnya dapat memicu kinerja pegawai negeri tersebut. Nah, yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat, termasuk media, diberikan hak segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hal ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankan secara transparan. Yang kedua, kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat. Salah satu untuk cara meningkatkan public awareness atau kepercayaan publik adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi, sosialisasi serta diseminasi di ruang publik mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi, dan bagaimana memerangi korupsi harus disampaikan. Yang ketiga, menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan korupsi. Sebuah mekanisme harus dikembangkan di mana masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggung jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Mekanisme tersebut harus dipermudah atau disederhanakan melalui via telepon, surat, atau telegram, dan sebagainya. Dengan berkembangnya teknologi informasi, media internet adalah salah satu mekanisme yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus-kasus korupsi. Nah, yang keempat, memiliki perlindungan terhadap saksi dan korban mengenai pelaporan kasus korupsi. Sebenarnya di Indonesia sudah ada UU Perlindungan mengenai saksi dan korban, yaitu UU nomor 13 tahun 2006
tentang perlindungan saksi dan korban. Namun masyarakat Indonesia masih dihantui oleh kekuatan dan tuntutan baik melakukan fitnah dan pencemaran nama baik saat melaporkan kasus korupsi. Yang kelima, pers yang bebas. Pers yang bebas adalah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. Selain berfungsi sebagai alat kampanye mengenai bahaya korupsi, media memiliki fungsi yang efektif untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Yang keenam, mengawasi segala macam perbuatan pemerintah dan perilaku anggota parlemen dan lembaga peradilan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO baik di tingkat lokal atau internasional juga memiliki peran untuk mencegah memberantas korupsi. LSM ini menjadi salah satu garda terdepan yang mengawasi segala macam perbuatan pemerintah dan perilaku anggota parlemen dan lembaga peradilan. Sama seperti pekerjaan jurnalisme yang berbahaya, penculikan, penganiayaan, dan identitas serta aktivis LSM sangat sering terjadi. Baik, saya lanjutkan. Yang ketujuh, mengoperasikan perangkat elektronik surveillance. Electronic surveillance ini adalah sebuah perangkat atau alat untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu. Alat tersebut misalnya audio mikrofon atau kamera video semacam CCTV atau data interception dalam kasus atau di tempat-tempat di mana banyak digunakan telepon genggam dan elektronik mail atau email. Namun di beberapa negara penggunaan elektronik surveillance ini harus disetujui terlebih dahulu oleh masyarakat karena masyarakat tidak ingin pemerintah merasa memata-matai aktivitas dan gerak langkah yang mereka lakukan. Tindakan memata-matai atau spying ini dalam masyarakat yang demokratis dianggap melanggar hak asasi, terutama hak akan privasi. Dalam beberapa kasus, negara yang otoriter justru akan menggunakan data yang terekam dalam electronic surveillance untuk melakukan intimidasi terhadap rakyatnya. Nah, yang keempat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang pertama, undang-undang untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering atau pencucian uang. Dan yang kedua, Undang-Undang untuk Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Nah, yang kelima, monitoring dan evaluasi. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi atau program yang sukses, baiknya dilanjutkan. Untuk yang gagal, harus dicari penyebabnya. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Pengalaman negara-negara lain yang sukses maupun yang gagal dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika memilih cara, strategi, upaya maupun program pemberantasan korupsi di negara kita ini. Namun mengingat adanya begitu banyak strategi, cara, dan upaya yang dapat digunakan, tetapi kita tetap harus mencari cara kita sendiri untuk menemukan solusi memberantas korupsi. Nah, yang keenam adalah
Kerjasama internasional. Lakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik di negara maupun internasional. Sebagai contoh saja di tingkat internasional, Transparansi Internasional membuat program National Integrity System. OECD membuat program The Ethic Infrastructure dan World Bank membuat program A Framework for Integrity. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.